Saudara-saudari yang terkasih, intensif misa permohonan keluarga Bapak Emmanuel lingkungan Maria Bungur mendoakan Bapak Martinus Semadi meninggal dunia 3 hari yang lalu. Juga Bapak Gabriel Hamad dipanggil Tuhan bulan yang lalu. Saudara-saudari, mari juga menyampaikan intensi untuk sendiri juga untuk siapa saja yang membutuhkan meminta doa-doa kita. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama saudara-saudari yang terkasih, kita dalam Minggu Paskah yang kelima. Hukum aturan dalam gereja Katolik diperlukan agar warga gereja dapat berjalan bersama menjadi batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Kita diikat oleh batu sendi, yakni Yesus Kristus. Kita terutama mempercayakan diri pada pribadi. Agama kita bukanlah agama hukum, melainkan agama yang hidup oleh pribadi Yesus Kristus yang adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Saudara-saudari, marilah mengakui dosa-dosa kita agar layak kita merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga dan di bumi, kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah
Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang maha baik, Engkau telah membukakan pintu gerbang iman bagi semua bangsa, segala zaman. Kami mohon berilah kami pada zaman ini orang-orang yang membaktikan diri dalam doa dan pelayanan sabda. Tambahkanlah jumlah para murid yang percaya penuh akan sabda putramu yang saling menaruh cinta kasih tanpa pamrih, sebagaimana diperintahkan kepada kami dengan pengantaran Yesus Kristus putramu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Di kalangan jemaat Yerusalem, ketika jumlah murid semakin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena dalam pelayanan sehari-hari, pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan. Berhubung dengan itu, ke-12 Rasul memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh dengan roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, sehingga kami sendiri dapat memusatkan pikiran dan doa dalam pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikorus, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Mereka itu dihadapkan kepada para rasul. Lalu para rasul pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem semakin bertambah banyak. Juga jumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Bersorak-sorailah dalam Tuhan, hai orang-orang benar, sebab memuji-muji itu layak bagi orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi,
Bermazmurlah baginya dengan gambu 10 tali. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang pada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setianya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Sungguh mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takwa, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Ia hendak melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, datanglah kepada Kristus, batu yang hidup, yang dibuang oleh manusia, tetapi dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Biarlah kamu pun dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang berkenan kepada Allah karena Yesus Kristus. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu, bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan memang sudah ditentukan untuk itu. Tetapi kamulah bangsa terpilih, kaum imam yang rajawi, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Maka kamu harus memaklumkan perbuatan-perbuatan agung Allah. Ia telah memanggil kamu keluar dari kegelapan, masuk ke dalam terangnya yang menakjubkan. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya,
Akulah jalan kebenaran dan hidup, sabda Tuhan. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, sudahlah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama engkau, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Siapa saja yang telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang tinggal di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Injil Yohanes termasuk Injil yang mesti dibaca dengan imajinasi, dengan pemahaman lebih mendalam, dan perikop ini amat mendalam. Tentu tidak kita renungkan keseluruhan. Romo akan angkat beberapa dari ayat Injil Yohanes ini, bab 14 ayat 1 sampai 12. Mari kita berangkat secara sederhana
Ada orang yang sedemikian mengedepankan hukum, aturan-aturan, ketentuan-ketentuan. Kita termasuk bagaimana ya? Sementara ada yang tujuannya apa? Hukum itu punya arahnya, maksudnya apa? Lalu hukum diadakan untuk apa? Dan orang kemudian ya relatif hukum sejauh perlu dan mengutamakan arahnya ke mana. Kita menyimak dari 1 Petrus tadi, kita ini Yesus itu batu penjuru dari dunia pertukangan ya, dan kita batu sendinya. Demikian kita coba menangkap dari perumpamaan kita ini yang mana. Sedemikian mengedepankan hukum sampai sedemikian, atau dan ini yang mudah-mudahan sudah mulai ke situ, mengarah ke bukan hanya tempat tapi mengarah ke satu sosok dalam 1 Petrus tadi, ke kitab batu hidup, Yesus batu penjuru yang utama pribadi Yesus Kristus. Coba kita lihat, hukum itu memang ada kejelasan hitam putihnya, tidak perlu bertanya-tanya, tinggal membuka pasal-pasalnya, tetapi juga hukum itu menghadapkan orang pada sanksi-sanksi. Melanggar ini hukumannya ini, melanggar ini hukumannya ini. Dalam hukum tidak ditulis kalau menolong orang ganjarannya ini. Kayaknya enggak ada itu. Hanya ketentuan-ketentuan saja. Tapi mendorong untuk itu. Tapi yang cukup dominan, hukum-hukum itu menghadap orang pada sanksi-sanksi. Melanggar ini hukumannya ini. Demikian. Hukum karena ada sanksi-sanksi, orang mesti cermat, hati-hati, was-was, atau coba mempermainkan, coba menguasai hukum supaya bisa ya silat lidah lah. Oh ini kan seperti ini, seperti ini. Demikian. Lahir kelompok karena harus berhadapan dengan hukum itu, orang menjadi khawatir terus-menerus atau ya merasa aman dan coba cari aman, Dan mari memperhatikan sekali lagi ya, kita bukan agama hukum. Hukum itu untuk sarana menghantar sampai ke yang utama. Hukum maka tadi ya sejauh perlu digunakan. Ya untuk dibaptis perlu katekumen, untuk diberkati perkawinan secara Katolik perlu kursus, perlu kanonik dan seterusnya. Sejauh perlu, dan memang ada yang nggak bisa ditawar. Kalau ini memang harus ini. Dalam itu. Tetapi sekali lagi hukum itu untuk sarana sampai kepada yang utama. Romo coba hadirkan tadi, hendaknya kita menghayati kita ini sedang menempuh perjalanan. Masih ada gambaran yang indah awal-awal Paskah itu, beberapa kali dibacakan 2 murid Emmaus yang sedang galau, putus asa, jalan pulang ke Emmaus dalam kegalauan, lalu Yesus bergabung menjadi teman jalan mereka. Nah, orang yang menempuh perjalanan memang siap dengan ketidakpastian. Kalau pertama kali menempuh ya, kita perjalanan untuk kita Sumatera Jawa ya sudah biasa.
lalu yang ke Pematang ke Sumatera Utara. Untuk yang pertama kali ya dengar-dengar saja dari sana. Para transmigran Romo bocah tran, aku ki bocah tran, aku anak tran. Bapak ibu dulu ketika pergi dari Jawa Timur belum tahu bayangannya nanti gimana perjalanannya, lalu dipasang surut nanti akan bagaimana, belum tahu. Yaitu perjalanan seperti itu. Tetapi terbuka pada macam-macam kemungkinan. Pengalaman-pengalaman tidak terduga, juga pertemuan dengan orang-orang yang rupanya seperti ini, rupanya seperti ini. Menempuh jalan dengan demikian mesti terbuka. Seperti dua murid Emmaus itu terbuka, juga percaya pada diri sendiri, dan sekaligus juga mempercayai orang, mempercayai pihak-pihak lain. Tuhan bersabda, ini lebih mendalam lagi tapi Romo tidak mengulas seksama. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat 6. Bagi kita yang telah memilih Dia, terbuka macam-macam kemungkinan. Dan dengan mengikuti Yesus ada banyak kemungkinan yang kita lewati, kita alami. Termasuk saya kemudian menjadi imam, yang lain-lain dengan menjadi Katolik, dengan mengikuti Kristus. Mengalami ini, seterusnya pengalaman-pengalaman tidak terduga, juga pertemuan dengan pribadi-pribadi yang unik dari semua kalangan. Kita makin terbuka juga pada siapa saja kita dapat mengenali tanda-tanda ini berkehendak baik. Maka tidak soal dari agama mana, suku mana, seterusnya. Kalau kita sudah menandai orang itu berkehendak baik, ya terbuka dengan siapa saja yang berkehendak baik. Makin percaya diri dan tidak gampang ragu. Ketika sudah coba menyelami, kenal, tidak gampang ragu, tidak gampang cemas, tumbuh sikap saling percaya. Ini menempuh perjalanan. Maka kita sedang menempuh perjalanan. Kita bersyukur semakin banyak umat yang bersedia mengambil peranan dalam dinamika hidup bersama. Saat ini adik-adik yang muda-muda menjadi teknisi, sana sedang mati, lalu Romo sedang jadi bintang layar kaca, ya ada di sana. Itu peran anak-anak muda. Terima kasih ada yang mengambil bagian dalam dinamika hidup bersama, menggereja juga bermasyarakat, menggereja dan bermasyarakat. Kita saling bekerja sama. Yohanes bab 14 ayat 2, Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Percaya pada Yesus, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang telah dilakukan oleh Yesus. Tentu saja di bidang pendidikan gak ada yang ragu ya, Allah telah mengajar, memberi pemahaman dan seterusnya, membuka cakrawala. Di bidang kesehatan tentu saja karya penyembuhan, juga karya kesejahteraan. Satu hal, Yesus tidak menghendaki, tidak membiarkan pengikutnya pulang dengan lapar. Jangan sampai mengalami kelaparan. Bahkan sabdanya, kamu harus memberi mereka makan. Ya baik, Romo lebih perdalam soal pekerjaan agar kita cukup makan, tidak sampai kekurangan makan. Swasembada pangan, Romo coba gulirkan, ini bukan sekedar gawenya pemerintah,
yang perlu makan kan kita. Mosok kita lalu mengatakan itu gawenya pemerintah. Swasembada makan, cukup pangan itu urusan kita masing-masing. Kita mesti ambil bagian. Dan ya salah satunya jangan hanya tergantung pada komunitas beras saja. Kita sudah tahu kalau hanya beras saja nggak cukup. Ada umbi, ada sagu, ada gaplek, singkong yang bisa jadi gaplek, jadi tiwul, seterusnya. Ada banyak hal. Maka demikian kita mesti ambil bagian. Dan ada banyak hal yang bisa kita kerjakan, ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Swasembada pangan itu juga urusan masing-masing kita. Tentu yang lain-lain juga. Yang jelas pekerjaan-pekerjaan yang telah dilakukan Tuhan itulah juga yang kita teruskan, kita lakukan. Kondisi itu sejalan dengan dinamika jemaat perdana. Masih tadi memperkuat bahwa 7 diakon itu dipilih untuk mengurusi meja. Artinya meja makan. Jadi jelas ya bahwa urusan meja makan itu juga menjadi perhatian jemaat perdana dalam inspirasi Tuhan Yesus tadi dengan penggandaan roti seterusnya. Mereka dipilih untuk urusan meja makan. Dan selanjutnya kita tahu ya enggak hanya urusan meja makan tapi juga menjadi saksi-saksi Yesus Kristus yang telah bangkit, di antaranya Diakon Stefanus. Kita dipanggil aktif dalam pertumbuhan gereja. 1 Petrus bab 2 ayat 5, biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat khusus. Tadi kita batu-batu hidup dan batu penjurunya adalah Yesus Kristus. Kita mohon Yesus Kristus yang sungguh mempersatukan kita menempuh perjalanan menuju keselamatan Bapa. Bahkan kita nanti perdalam lagi, dialah sekaligus jalan dan kebenaran dan hidup. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kita tanggapi sabda Tuhan dengan berdiri memperbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik surga di kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, apapun yang kita mohon atas nama Yesus akan diberikan oleh Bapa, agar dengan demikian Bapa dimuliakan. Maka marilah kita berdoa. Bagi paus, para uskup, para imam, dan semua saja yang punya tugas pelayanan dalam gereja, ya Bapa, semoga kebenaran sabdamu tampak dalam diri para pemimpin gerejamu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pejabat pemerintahan, ya Bapa, semoga para pejabat pemerintahan merintis jalan bagi rakyat
untuk mencapai keadilan, perdamaian, dan kerukunan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudari kita yang lapar dan sebatang kara, yang miskin dan hina dina, ya Bapa, semoga dalam hidup saudara-saudari kami yang kurang beruntung itu, martabat serta harapan dipulihkan karena usaha kami bagi mereka. Marilah kita mohon. Doa kami ya Tuhan. Bagi umat Kristiani yang berkumpul di tempat ini atau di mana saja, ya Bapa, semoga kami semua menyadari panggilan dan saling membahagiakan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, terimalah ungkapan sederhana tentang apa saja yang kami perlukan dan kami inginkan untuk ikut membangun kerajaan-Mu di dunia dewasa ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami yang Maha Agung, dengan persembahan roti dan anggur ini kami siapkan satu-satunya kurban yang berkenan di hatimu,
Bangunlah masyarakat kami menjadi tempat kehadiran-Mu dan karya-Mu yang pantas dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Tetapi teristimewa pada masa ini kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Dengan pengantaraannya anak-anak terang dilahirkan untuk kehidupan yang kekal, dan pelataran kerajaan surga dibuka bagi kaum beriman. Sebab oleh wafatnya kematian kami ditebus, dan di dalam kebangkitannya kehidupan semua ciptaan dipulihkan. Dari sebab itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan madah kemuliaan bagi-Mu, dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo XIV, Uskup Agung kami Yohanes, Emeritus Aloysius, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-hambamu Bapak Martinus Semadi 3 hari yang lalu, dan Bapak Gabriel Hamad beberapa bulan yang lalu telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Engkau ingat juga akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanlah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa.
kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku berikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh darah Kristus melindungi kita sampai ke hidup yang kekal.
Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Esa, berkat komuni ini kami bersatu dengan Kristus, jalan kebenaran dan kehidupan. Kami mohon agar persatuan kami semakin erat, sehingga menghasilkan buah-buah iman dan cinta kasih. Dialah Putramu Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengar beberapa pengumuman. Pengumuman gereja hari Minggu Paskah kelima. Yang pertama, disampaikan kepada peserta calon organis bahwa pada hari ini, Minggu 3 Mei, tidak ada pelatihan organis. Kedua, komunitas Kerasulan Kerahiman Ilahi mengundang Bapak dan Ibu untuk hadir pada hari Minggu 3 Mei pukul 19, tempat di Ruang Fransiskus. Diharapkan kehadirannya. 3. Mengingatkan kembali dalam rangka ulang tahun Palasena yang ketiga, maka akan dilaksanakan seminar kesehatan tentang penyakit dalam bersama dengan Dr. Oka Wilson pada hari ini, Minggu 3 Mei pukul 9 sampai dengan pukul 11. Tempat di Balai Paroki. Seminar ini bukan hanya untuk lansia, tetapi berlaku untuk umum. 4. Kolekte minggu lalu sebesar 4.360.000. Dana solidaritas umat 3.261.000. Parkir 450.000. 5. Di depan gereja telah dijual souvenir tahun devosional berupa baju untuk anak dan tas untuk umum. Kepada umat dipersilahkan berpartisipasi untuk membelinya. Demikianlah pengumuman pada hari ini. Terima kasih untuk Romo dan semua petugas liturgi atas pelayanannya. Demikian saudara-saudari beberapa pengumuman untuk menjadi perhatian kita. Souvenir tahun devosi juga untuk menandai tahun devosi. Mari nanti singgah di tempat yang sudah disediakan. Kita berterima kasih pada lingkungan Maria Bungur. Ada banyak Maria, jadi ditambahi Maria Bungur. Terima kasih untuk tugasnya Mas Pur. Terima kasih juga Prodiakon, Lektor dan juga Pemasmur, adik-adik misdinar, kita ucapkan terima kasih. Kita akhiri dengan berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari sekalian diutus, pergilah, misa sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya.